Dengan mulai dari 100 ribuan aja, ternyata kita tuh sudah bisa nih menginap dengan nyaman di hotel budget ini yang punya area taman luas yang asri seluas ini. Ada area bermain anak-anak, lapangan luas, dan ternyata ada juga loh area kolam renang dewasa dan kolam renang anaknya. Review selengkapnya setelah video openingnya dulu aja ya. Dan untuk hotel murah 100 ribuan yang akan kita reviewin itu lokasinya ada di kawasan Puncak Bogor nih. Saat ini kita lagi ada di Jalan Raya Puncaknya, dan dari Jalan Raya Puncak ini kita nanti lurus terus aja sampai menemukan area perempatan di jalan masuk ke Pasar Cisarua-nya ini. Kalau dari arah Bogor tuh nanti kita belok kanan, tapi karena kita tuh habis makan siang di area Tugu Puncak, jadi kita belok kiri aja ke arah Jalan Pasar Cisarua. Di Jalan Pasar Cisarua-nya ini kita lurus terus aja sampai ketemu dengan gerbang parkir kendaraan. Jadi nanti kita tuh cuma numpang lewat gerbang parkir area pasarnya ini aja, tapi nanti tetap kena charge sih antara 2.000 sampai 3.000-an sekali lewatnya. Setelah itu kita akan melewati jalan area perumahan penduduk yang cukup menanjak-nanjak ini, dan kalau area pasarnya nggak macet, dari belokan Jalan Pasar Cisarua tuh untuk sampai ke lokasi hotel murahnya ini tuh hanya butuh waktu sekitar 5 menitan perjalanan aja. Jadi sebenarnya nggak jauh ya dari Jalan Raya Puncaknya tuh. Dan inilah gerbang masuk kawasan dari Urban View Hotel Syariah Insani Cisarua Puncak namanya. Titik lokasi hotelnya ini tuh sesuai dengan yang ada di Google Map, jadi kita nggak perlu takut kesasar ya. Dari gerbang masuk di atasnya tadi, kita tuh bisa terus bawa kendaraan kita aja sampai ke area parkiran di depan gedung utama hotelnya ini. Dan kalau sudah beres parkir sih, kita bisa masuk aja ya ke area lobby hotelnya. Pastinya untuk mulai proses check-in-nya nih. Untuk lokasi meja resepsionis hotelnya ini ada di sebelah kanan dari pintu masuknya ini. Di area lobby hotel budgetnya ini juga banyak tersedia ya kursi dan meja yang bisa tamu hotel gunakan untuk duduk-duduk santai. Dan untuk proses check-in di hotelnya ini juga termasuk cepat. Waktu itu kita hanya meminjamkan kartu tanda pengenal aja, dan setelah itu sih langsung dapetin kunci kamarnya. Nggak ada lift ya di hotelnya ini tuh, jadi untuk menuju ke lantai kamarnya kita harus menaiki anak tangganya ini. Kebetulan kita tuh dapetin di lantai 3 hotelnya. Di setiap lantai gedung hotelnya ini ada area duduk-duduknya juga yang dilengkapi dengan kursi, meja, dan juga dispenser air minum. Jadi kalau mau seduh kopi atau masak pop mie, kita tuh bisa tinggal langsung pakai aja ya fasilitas air minum di dispensernya tadi. Dan ini ternyata kita tuh dapetin kamar di bagian ujungnya ini dong. Nah, untuk buka pintu kamarnya ini juga pakai kunci manual ya, bukan dengan tinggal tap kartu akses. Dan kita sudah di dalam kamarnya, ini dibukanya pakai kunci biasa aja ya. Kita langsung cek aja kamarnya seperti apa. Di sebelah sini kita dapetin sepasang kasur twin. Jadi ini pesan yang varian kasur twin. 2 kasur kecil, di atasnya ada ini handuk. Setelah itu di sebelah situ kita lihat ya ada sebuah cermin. Ini ada lampu tidurnya nyala. Yang ini mungkin belum dinyalain, kurang tahu. Atau mungkin nanti juga nggak tahu. Di seberang dari kasurnya ini kita dapetin ini nih, sebuah rak di bawahnya. Apakah bisa dibuka? Bisa dibuka, cuman nggak ada isi apa-apa ya. Nggak ada isi apa-apa. Dan di sini kita dapetin ini seperangkat alat minum. Alat minumnya kayak gini. Ini teko doang. Oh, tapi tadi di luar itu kan ada ini ya. Di luar itu tadi ada dispenser. Jadi ini bisa diisi di dispensernya aja. Ini ada gantungan baju di sini nih. Setelah itu ini dapetin satu gelas aja. Ini emilsis peralatan mandinya. Kaki godol, ini kosong, tisunya nggak ada. Dapetin ini juga. Dan setelah itu juga di sini kita dapetin sebuah ini remote dan sebuah TV ya. TV-nya 32 inch. Dan untuk varian kamar ini tuh tidak ada AC, kita pakai ini fan aja. Seperti itu kamarnya. Dan sekarang kita lihat di sini ya. Di sebelah sini tuh kita dapetin area balkonnya. Kita buka aja. Oh, dikunci ya? Dikunci. Bukanya kemana? Oh. Yang ini agak seret atau tidak bisa dibuka. Sudah, biarkan aja ya. Ada tempat duduk, kursi. Dan view-nya ke rumah tetangga sih ya. Rumah warga, jadi view-nya ke rumah warga ya, agak ini.
Gak ada view yang gimana-gimana banget. Kita tutupin lagi, susah banget nih. Harus pakai tenaga. Tutupin lagi aja. Setelah itu apalagi, oh ini dapetin ini sebuah untuk simpan-simpan handuk, tempat sampahnya, kamar yang seperti ini. Sekarang kita lihat ke kamar mandinya aja. Kamar mandi seperti di sebelah sini. Kita buka aja. Kamar mandinya minimalis, sebuah kursi duduk. Ini apa namanya, shower. Dapetin ini juga sabun, sebuah wastafel. Jadi kayak gitu. Kalau untuk handuknya kan tadi udah dapetnya di sini ya, handuknya. Handuknya kan tadi dapetnya di situ, sepasang. Jadi seperti itu untuk kamarnya. Nanti di sini tuh harusnya ada apa namanya, fasilitas lain, ada kolam renang juga. Kalau kita lihat sekilas, nanti kita main-main ke sana. Kita baru datang jam 2 kurang. Oh, jam 2 kurang ya. Kita datangnya lebih cepat dari biasanya. Gue tetap dikasih check-in. Nanti kita update lagi soal tempat ini ya, fasilitas lainnya. Dan di saat sore harinya ini tuh kita milih untuk jalan-jalan aja nih di dalam area dari Urban View Hotel Syariah Insani Cisarua Puncak ini, yang bisa dipesan kamar menginapnya tuh mulai dari 100 ribuan aja pada saat weekday. Tapi pastinya kalau harga saat weekend atau tanggal merah tuh harga kamarnya bisa aja berbeda dan berubah ya. Ini kita pesan kamarnya tuh pakai aplikasi Agoda aja, dan harga kamar termurahnya tuh ada di 120 ribuan. Dan harga 120 ribuan itu adalah untuk jenis kamar superior twin. Dan jenis kamar termurah ini juga lah yang sudah kita room tour dengan detail ya, seperti apa isi kamarnya. Overall untuk jenis kamar termurahnya di sini juga termasuk oke sih buat diinepin. Lalu untuk harga kamar jenis superior dengan satu kasur besar ada di harga 140 ribuan. Dan jadi seperti itu ya sekilas soal harga menginap di hotel ini. Nah sekarang ini kita tuh lagi dalam perjalanan aja nih untuk menuju ke area kolam renangnya. Yang ternyata di hotel ini tuh ada dua jenis kolam renang dong. Kolam renang pertamanya ini tuh semi indoor seperti ini. Lalu untuk air kolam renangnya ini tuh air biasa aja ya, bukan air hangat. Dan gak ada fasilitas peminjaman handuk khusus untuk berenang juga ya di sini tuh. Jadi kalau misalnya kita mau berenang, kita tuh harus bawa handuk dari kamar kitanya. Sambil masih dalam perjalanan ke kolam renang yang satu lagi, kita bahas sedikit ya soal kamar termurah di tempat ini. Yang walaupun kamarnya murah, tapi tetap ada water heater nih di dalam kamarnya. Jadi kita tetap bisa mandi air hangat dengan nyaman. Lalu untuk kecepatan wifi di hotelnya ini juga termasuk oke sih. Kecepatannya memang gak cepet-cepet amat, tapi untuk sekedar nonton di HP atau browsing sih stabil-stabil aja. Dan walaupun di kamarnya tuh hanya pakai kipas angin, kita tuh nggak ngerasa sesak atau kegerahan ya saat istirahat di dalam kamar hotelnya. Dan akhirnya inilah lokasi dan penampakan dari fasilitas kolam renang hotelnya yang satu lagi yang full outdoor. Di kolam renang yang ini tuh mesin filter air kolam renangnya nyala tuh, jadi beneran bisa dipakai untuk berenang. Tapi karena memang udara di lokasinya ini saat sore ini tuh udah terasa dingin, jadi mungkin cocoknya berenangnya tuh di siang-siang aja ya saat udaranya mulai hangat. Saat malam hari, suasana di lorong hotelnya ini juga termasuk terang nih dengan banyak lampu-lampu. Dan di malam harinya ini kita akan coba mampir aja nih ke bagian lantai 4 hotelnya ini, karena di bagian lantai tertinggi di hotelnya ini ada fasilitas rooftopnya. Dan kira-kira seperti ini nih suasana rooftop hotelnya ini saat malam hari. Ada area duduk-duduknya dengan beberapa tanaman hijau di dalam pot. Dan ada juga ya spot foto-foto berbentuk hati dengan hiasan lampu LED-nya. Sayangnya dari sore tuh cuaca di sini hujan terus, jadi nggak ideal sih untuk duduk-duduk santai di area rooftop hotelnya ini. Padahal termasuk nyaman sih fasilitas rooftop di hotelnya ini tuh untuk jadi spot hangout santai. Nah, jadi seperti itu ya informasi tentang kamar dan juga fasilitas umum yang tersedia di Urban View Hotel Syariah Insani Cisarua Puncak ini. Overall sih menurut kita dengan harga 100 ribuan tuh udah termasuk oke sih hotelnya ini. Kamarnya termasuk rapi dan fasilitas umumnya juga termasuk memadai. Ada taman luas, area bermain anak-anak, kolam renang, dan juga rooftop hotelnya. Kita tuh cuma nemuin kesulitan untuk nyalain TV di kamarnya ini sih. Kemungkinan karena baterai remote TV-nya habis ya, tapi karena kita sendiri udah jarang nonton TV, jadi buat kita
sih nggak masalah. Nah tapi saran kita sih kalau menginap di sini tuh daripada pesan jenis kamar superior termurahnya ini, mendingan sih nambah dikit aja pesan jenis kamar deluxe-nya di 160 ribuan. Karena kalau jenis kamar superior tuh kita cuma dapetin view balkon ke arah rumah penduduk seperti ini. Sementara itu kalau jenis deluxe-nya kita dapetin view-nya tuh ke arah taman hotelnya. Jadi lebih baik skip jenis kamar superiornya ini dan langsung pesan jenis kamar deluxe-nya aja ya. Dan kalau yang liburnya rame-rame bisa pertimbangkan untuk pesan jenis kamar villanya aja di harga 500 ribuan. Karena untuk jenis villanya ini tuh kita dapetin 2 kamar tidur, dapur, ruang TV, fasilitas kulkas, dan area teras dengan kursi-kursi yang pas untuk duduk-duduk santai. Nah, tapi dengan harga mulai dari 100 ribuan tuh pastinya ekspektasi liburan dengan menginap di sini juga harus disesuaikan ya. Karena memang di hotel ini tuh gak ada fasilitas unggulan yang bikin hotel ini tuh gimana-gimana banget sih. Dan juga tentang harus melewati jalan yang masuk ke area pasar Cisarua yang akan menjadi padat di saat pagi hari juga harus dipertimbangkan ya. Dan kita juga harus pastiin siapin uang kecil sih 2.000-3 ribuan saat melewati gerbang berbayar di area pasar Cisarua-nya. Tapi untuk gerbangnya ini tuh di jam 5 sore ke atas sih sudah tidak aktif lagi ya, dan kita bisa lewat dengan gratis. Jadi gerbang berbayarnya tuh hanya aktif saat jam aktif pasarnya aja. Nah jadi seperti itu ya informasi tentang hotel murah syariah yang ada di Puncak ini. Beneran murah sih, tapi kalau soal kenyamanan menurut kita udah termasuk oke. Tapi mungkin lebih cocok dipilih untuk jadi lokasi menginap saat kita tuh akan banyak meninggalkan kamarnya untuk eksplor ke lokasi-lokasi wisata di Puncak ini aja misalnya. Dan sampai sini aja nih review lengkap kita soal hotel ini. Sampai ketemu lagi aja di video review hotel, villa, dan resort lainnya, dan juga video jalan-jalan ke lokasi wisata lainnya dari Let's Go Project.